Pemirsa, kembali lagi bersama saya Juwita Indabili yang akan menemani waktu kalian semua dalam berita Semansa Tari. Setiap orang memiliki cerita dan setiap cerita memiliki pelajaran. Kali ini saya akan mengajak kalian melihat secara langsung karya yang bernilai diciptakan dengan penuh cinta. Saya akan menemui seorang perancang busana dengan memodifikasi tenun sumba menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas yang syarat makna. Di jantung kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sebuah toko kecil menghadirkan wajah baru bagi kain tradisional yang syarat makna. Toko Humbahamu tidak sekedar menjual kain tenun, tetapi menyulapnya menjadi pakaian modifikasi dan baju berbahan dasar tenun yang tampil modern tanpa meninggalkan nilai budaya. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, tenun sumba dipadu-padankan dengan bahan lain, dijahit dengan ide-ide kreatif, lalu dipajang sebagai karya yang siap dikenakan siapa saja. Di tempat inilah tradisi bertemu gaya dan warisan leluhur menemukan cara baru untuk tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berawal dari hobinya saya itu buat kerajinan tangan, apa saja kayak gitu. Dulu tuh bikin bunga, bikin flanel. Terus kemudian nilai jualnya tidak seberapa tinggi sih, apalagi boneka-boneka flanel hanya dihargai rendah. Terus kemudian melihat juga peluang dari tenun sumba itu banyak peminat waktu zaman itu, tapi orang jualnya dalam bentuk kain besar. Nah, bayangkan orang mau bawa oleh-oleh, mahasiswa mau bawa oleh-oleh, bawa kain yang juta-juta, nggak mungkin kan? Orang butuh produk yang kecil-kecil sesuai budget atau uang saku. Jadi muncullah ide untuk menjawab kebutuhan orang itu, bikin pernak-pernik dari tenun sumba tadi, dari talenta yang kecil buat kerajinan tangan tadi, tapi kita menggunakan bahan tenun sumba dan harga jualnya juga bagus, nilainya lebih tinggi dibanding kita buat dari bahan-bahan yang biasa. Baju butik itu kan banyak yang pendek-pendek dan ongkos formaknya itu lumayan ya, waktu itu tambah kain. Terus akhirnya kenapa nggak jahit sendiri, akhirnya coba belajar jahit sendiri dari mesin rumah tangga. Habis itu lumayan menghemat budget, terus dari menjahit sendiri berkembang di menjahit tas yang sederhana. Proses awalnya ya itu dari kain-kain perca yang kita pilih-pilih. Kita berusaha memulai usaha atau bisnis dengan modal yang paling kecil, yaitu dari kain-kain perca, minta di penjahit ya, atau kita beli dengan harga murah kan kain-kain perca. Terus kemudian kita mulai dari karyawan butik, di mana biasanya awal tahun itu kan sepi toko. Mereka ini diberdayakan untuk belajar menjahit, paling tidak belajar menjalankan mesin, tinggal nanti pola atau sambungannya Cece yang atur. Baju tuh paling setengah hari, 1 hari, atau beberapa jam pun bisa. Fokusnya selain membantu diri sendiri, berbisnis dan cuan, kita ada nilai sosialnya, itu punya kepuasan tersendiri lah di dalam nama Humbahamu itu warisan dari almarhum mertua. Humbahamu sendiri itu artinya sumba indah, sumba cantik, sumba baik. Tenun itu maknanya ya kehidupan sih. Dari yang mulai menenun aja sudah membuat karya, waktunya mereka, idenya mereka, terus kemudian mereka jual. Bukan hanya kami aja yang dikasih kehidupan, dari produk mereka tadi bisa membuka lapangan pekerjaan kayak gitu. Kemudian orang juga bisa jual lagi dari karya-karya tadi. Banyak hal ya, lewat media sosial, konten.
sekarang kan anak-anak muda semua beralih di konten media sosial, dikemas dengan cara yang keren. Bagaimana anak muda tuh pakai tenun tuh bisa kelihatan wow, tertarik. Harapannya bisa berkembang, punya cabang di mana-mana, bisa bekerja sama dengan daerah-daerah lain, ya di Kepulauan NTT lainnya juga bisa berkembang sampai di Jakarta. Harapan saya tenun Sumba ini bisa juga jadi baju nasional, dipromosikan, dipakai oleh semua masyarakat, pegawai negeri juga, bukan hanya di daerah NTT yang pakai tenun, kalau bisa di seluruh provinsi. Harus bangga dengan produk lokal yang kita punya saat ini. Ya, harus pede untuk pakai, jangan hanya orang tua aja yang pakai tenun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Cuita Indabili melaporkan dari Waikabubak, Sumba Barat.